Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tutorial mengenai Kodular, di mana pada tutorial kali ini kita akan membuat suatu aplikasi yang berfungsi untuk menulis status WhatsApp di kontak kita, ya baik itu status kita maupun status orang lain. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan seperti biasa, kita buat project baru, create project. Kemudian di sini kita kasih nama projectnya, misalkan status server. Kemudian kita klik next. Konfigurasi projectnya kita biarkan saja dulu, kemudian kita klik finish. Tutorial ini sebenarnya teman-teman bisa cek di di channel DevHost, ya karena saya pun dari DevHost, dan nanti di dalamnya juga ada extension yang teman-teman perlu download dari DevHost, ya. Oke, ini screen 1, ya kita sudah punya nama projectnya tadi status server, ya. Kemudian screen 1 ini kita rubah menjadi WhatsApp Story, ya, WhatsApp Story. Jadi fungsinya untuk menampilkan seluruh status WhatsApp yang muncul di kontak kita. Ini option button, sini kita tidak pakai, kita hilangkan, sama option menunya ya, bukan option button. Kemudian si title barnya, backgroundnya kita ganti juga. Masih di sini ada primary color title bar. Kita ganti warna hijau. Kita coba hijaunya yang ini. Coba cari yang agak gelap. Oke, kemudian yang status barnya pun kita rubah. Ya, kita cari yang lebih gelap. Ya, seperti ini. Ini contohnya ya. Kalau teman-teman mau rubah warnanya silakan. Kemudian di dalamnya kita masukkan view di bagian layout, sebenarnya di sini nih. Di layout ada navigation, kemudian pilih view pager. Untuk ukurannya, height-nya kita buat otomatis, wide-nya otomatis, aktif text color-nya kita buat warna putih saja, ya warna putih pastikan. Kemudian tab background color-nya kita samakan dengan yang ini saja, yang hitamnya, ya. Kemudian di bawahnya kita masukkan layout, pilih di general, cari vertical arrangement. Nah, ini buat height-nya fill parent, ya height dan wide-nya. Ini kita buat center untuk alignment horizontal dan vertikalnya. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya masih hal yang sama, vertical arrangement, di bawahnya lagi buat fill parent, ini juga buat center. Ya, ini kita sudah buat. Setelah itu ininya kita ganti, ya, jadi image layout. Kemudian di sini kita ganti juga video layout. Ini supaya memudahkan ketika nanti di coding ya, kita tidak lupa layoutnya. Kemudian di dalamnya kita masukkan lagi. Jadi dalam sini ada layout lagi. Dalam layout image layout ada layout. Di dalam video layout juga kita masukkan sama, ya ukurannya. Alignnya juga sama, kita buat center. Juga kita buat center. Nah, ini kita ganti jadi image story. Ini juga kita ganti jadi video story. Oke. Selanjutnya kita tambahkan extension. Ya, extensionnya di sini kita menggunakan WhatsApp Story Server, ya, yang dibuat oleh DevHost. Teman-teman bisa download di Play Store aplikasi DevHost-nya. Kemudian cek atau download WhatsApp Story extension-nya di sana. Ya. Kemudian kita import filenya. Oke, kita tunggu sampai si ekstensinya berhasil diimpor. Di sini sudah diimpor, oke, maka dia akan muncul, ya. Kemudian kita drag, masukkan ke sini. Kemudian komponen lainnya kita tambahkan notif,
dan plotting ya. Kita utamakan notif dulu. Di user interface ada notifier dan juga plotting action button ya, yang nantinya kita akan gunakan untuk membuat tombol download di sini. Tapi mungkin tidak akan hari ini kita bahas ya, tapi kita akan tampilkan dulu tombolnya ya. Oke, langkah selanjutnya di bagian blok. Di sini teman-teman buat 4 buah variabel. Jadi kita masuk ke bagian variabel. Kita buat, kita copy dulu. Copy 4 buah. Kalau sudah kita ganti namanya jadi image list. Kemudian yang bawahnya jadi video list. Kemudian yang bawahnya di sini ganti dengan load position dan position yang bawahnya. Kemudian yang di to-nya ini kita isi dengan create empty list. Kita duplikat. Load position kita tulis 1. Ya, 1 ini kalau teman-teman tidak bisa diketik, cari di bagian mat ada angka 0, diubah jadi 1. Jadi tinggal ganti ini saja. Kemudian posisinya ini isi dengan angka 0. Oke, langkah selanjutnya kita buat sebuah prosedur ya. Kalau tadi variabel, selanjutnya kita buat prosedur. Ya, prosedurnya ini namanya config. Ya, fungsinya nantinya untuk mengkonfigurasi folder penyimpanan dari hasil status yang di-download serta bentuk tampilan dari WhatsApp story yang kita buat. Ya. Jadi di sini kita panggil di extension, ada folder name, kita masukkan, kemudian kita tulis custom server. Kemudian ini kita duplikat saja biar cepat. Kolom ya, jumlah kolom. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan berapa kolom tampilan dari WhatsApp story yang kita buat atau status server yang kita buat. Misalkan kita bentuk 2 kolom, jadi nanti statusnya akan ditampilkan dalam bentuk 2 kolom. Kita duplikat lagi, kita pilih di sini ada grid view horizontal space, jadi jarak antar gridnya itu berapa. Di sini kita buat 2. Copy lagi, yang berubah ini jadi vertikal sama 2 juga. Dan yang terakhir kita tambah di sini item. Ya, di sini kita tulis 200. Oke, ini konfigurasi yang pertama. Ya. Selanjutnya kita buat juga prosedur ya, yang kedua. Kita buat prosedur yang kedua. Ini kita buat di bawah saja di sini. Namanya adalah load story. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan inputnya. Kita masukkan ke sini. Dan ini kita ganti namanya jadi position. Logik untuk load story ini kita akan buat logika percobangan itu dengan menggunakan if. Nah, kita gunakan if then. Kemudian teman-teman masukkan di map sini sama dengan, kemudian kita masukkan position, get position sama dengan 1. Kemudian kita panggil juga then-nya itu WhatsApp story, call story image ya, call story image ini ya. Itu kita panggil
ini ya. Jadi kalau kita pilih posisi 1, story image yang kita tampilkan adalah yang ini, image story. Seperti image story. Selanjutnya kita buat else-nya. Else if kondisinya sama ya. Tinggal kita ganti nilainya saja. Jadi di sini 2. Ini kita duplikat juga. Ini kita ganti jadi video story. Itu untuk prosedur kedua. Ya, jadi prosedurnya nanti ada konfigurasi dan load story. Selanjutnya kita buat coding untuk screen 1. Ya, kita buat coding untuk screen 1. When screen 1 initialize, kita call config yang sudah kita buat. Kemudian kita call viewpagger, kita cari viewpagger. Nah, ini kita simpan di bawah. Kemudian komponennya adalah image. Ini aja kita duplikat lah biar gampangnya. Duplikat. Kemudian kita ganti jadi image layout. Jadi bagian luar dari image story. Image story ini kan ada dalam image layout. Dan nanti yang munculnya itu adalah image layout. Kemudian tab name-nya kita buat spasi dulu. Nanti kita tulis image. Kemudian yang kedua kita duplikat lagi. Masih viewpagger. Ini kita ganti jadi video layout. Dan ini kita ganti jadi video. Kemudian kita panggil juga load story yang sudah kita buat. Call load story. Posisinya kita get load ya, position. Jadi mengambil variabel yang ini. Oke, itu untuk screen satunya sudah selesai ya. Selanjutnya kita lanjut ke permission ataupun perizinan untuk hak akses ke dalam file-file yang ada di dalam smartphone teman-teman. Itu kita panggil di extension sini. Kita cari. Nah, ini one permission granted. Ya, ini untuk perizinan. Jadi kita duplikat saja yang ini. Oke. Kemudian masuk ke viewpagger. Viewpagger, masukkan page selected. Kita set global load position. Kemudian kita get position. Kita ambil dari sini. Setelah itu kita duplikat yang ini seperti biasa. Ini kita ganti jadi position. Kemudian kita buat lagi ya, masuk lagi ke extension WhatsApp story servernya. Kemudian cari empty image. Ini agak panjang ya. Jadi nanti mungkin videonya akan saya buat beberapa part karena durasinya cukup lama juga. Kita panggil notif pair so alert. Notisnya empty image. Jadi ini untuk memberikan informasi jika status yang di bagian tab image itu kosong ya. Kemudian sekarang di tab video, di bawahnya tadi ada empty video. Kita duplikat lagi. Empty videos kita ganti ini. Selanjutnya kita tambah resume ya. Sebenarnya kita buat screen 1 jika resume apa yang akan terjadi. Jadi kita buat resume-nya. Kita cari di screen 1.
muncul. Ya, gitu. When screen satu resume dan kita duplikat. Ini duplikat, kita masukkan di sini. Ya. Oke, ini mungkin untuk blok kodenya. Sekarang kita tes aplikasinya berjalan atau tidak di Codular Companion. Seperti biasa, masuk ke menu tes, connect to Companion. Kemudian kita buka Codular Companion di HP-nya. Nah, ini contoh tampilan status dari WhatsApp yang saya miliki. Jadi kalau kita buka WhatsApp, ya, kita buka WhatsApp. Bentar. Kita buka WhatsApp. Kita cek samakan statusnya. Ini status ya, gambar-gambarnya seperti ini kurang lebih. Kalau kita buka misalkan yang ini. Nah, ini statusnya. Ini video. Nah, ini video ya. Kemudian sekarang kita cek di aplikasi yang kita buat barusan ya. Nah, sini. Ada nggak videonya? Contoh video barusan. Nah, ini masih gambar. Dia tidak. Nah, videonya tidak berubah ya. Image. Nah, berarti di sini ada yang salah. Nah, kita perbaiki dulu. Video ini pun masih terlalu dekat, guys. Oke, kesalahannya ada di sini. Nah, ini harusnya bukan story image, melainkan story video ya. Jadi sebenarnya di si Devos ini sudah membuat sedemikian rupa supaya kita mudah memahaminya. Ini saya karena tadi kita main duplikat, ya jadi keliru. Di sini kita ganti. Sekarang kita tes lagi, tes. Oke, ini tampilan yang baru. Jadi ketika kita klik video, maka yang muncul adalah video-video ya, status video-video yang ada di kontak kita. Tadi ya contohnya ada yang ini, ya pokoknya semuanya ada di sini. Teman-teman bisa coba lah nanti. Ini bisa diputar. Nah, ini belum bisa diputar. Kenapa? Karena di tampilan keduanya atau di screen selanjutnya kita harus buat desainnya lagi. Ya, jadi ketika diklik kita membuat screen yang baru. Ya, ini pun belum bisa kita download ya karena plotting buttonnya belum kita rubah. Ini mungkin untuk part satunya untuk status server atau WhatsApp Story lah gampangnya, supaya teman-teman tidak terlalu lama menontonnya. Mungkin saya buat per part, jadi mungkin 3 part atau 2 part tergantung nanti berapa durasi dari video yang kedua yang akan saya buat. Itu mungkin untuk hari ini ya. Terima kasih menonton video-video saya. Terima kasih ya. Itu saja mungkin untuk video tutorial kali ini. Kita lanjut di video tutorial selanjutnya, sambungan dari video hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.